Selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Noel dan sebelah saya Gendis. Kita akan mulai ibadah online sekolah Minggu pagi ini sebelum berdoa yang akan dipimpin oleh Aaron dan Noel. Kita nyanyi dulu ya. Kita panggil Kak Lingga. Kita panggil Kak Lingga. Kita panggil Kak Lingga. Kita akan nyanyi hari ini harinya Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulai sekolah minggu online ini. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua, Burung Pipit yang Kecil. Kita akan mulai menyanyikan lagu yang ketiga, King Kong Badannya Besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya.
kita mau persembahan, diiringi lagu bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah engkau pun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah engkau pun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Persembahan dimasukkan dalam amplop, dibawa ke gereja oleh orang tua. Doa persembahan oleh gendis. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan di dalam sekolah minggu ya Tuhan, dibawa ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca Alkitab suci, membawa firman Ibu Lina. Sebelum itu kita mau nyanyi, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari mau tumbuh. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Lina. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau membaca kitab suci dibawa oleh Bu Lina. Terima kasih atas perlindungan-Mu sampai ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Silakan Ibu Lina. Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Apa kabarnya? Ya, yang pasti kabarnya luar biasa, ya kan? Karena apa? Karena kita punya Allah yang hebat dan sungguh luar biasa, senantiasa menyertai kita semua. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kakak Lina. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama
bersama-sama tentang firman Tuhan minggu ini dengan judul Kerjakan yang terbaik. Apa adik-adik? Kerjakan yang terbaik. Nah, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Keluaran. Keluaran itu apa? Perjanjian lama. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat 10. Panjang ya, tapi tidak apa-apa. Kita harus belajar untuk sabar. Kita belajar untuk membuka telinga dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 1 sampai dengan Keluaran 2. Keluaran 1 ayat yang ke-8 sampai dengan Keluaran 2 ayat yang ke-10. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ayat yang ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah dia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda.
Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Pasal yang kedua, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dibakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah bayi ini bayi orang Ibrani. Lalu berkatalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Nah, Kak Lina mau nanya, ada yang tahu nggak sih arti kata kluwung? Saya ulangi ya, arti kata kluwung. Nah, sudah pernah dengar nggak adik-adik? Coba kalau sekarang adik-adik ibadah bersama mama papa, ayah ibu, bunda, ayah bunda, atau uti kakung, coba ditanyakan, kluwung itu apa toh bun? Kluwung itu apa toh ti? Coba ditanyakan dulu. Ada yang tahu? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Ya, adik-adik yang terkasih, kluwung itu bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Indonesia itu artinya pelangi. Nah, kalau pelangi pasti adik-adik sudah tahu ya. Pelangi, ada lagunya juga, pelangi, pelangi, gitu toh? Ya. Biasanya pelangi itu muncul sudah hujan. Nah, habis hujan tampak pelangi. Pelangi adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah. Pelangi
pelangi berwarna-warni. Warnanya apa aja? Apa Dedek? Magiku, biru, merah, jingga, ya, pinter. Nah, apa toh yang menjadikan pelangi itu tampak indah? Kenapa? Karena warnanya yang bermacam-macam, yang berwarna-warni. Jadi pelangi tampak sangat indah. Nah, sama seperti kehidupan kita, kehidupan bangsa Indonesia, bangsa yang dimana kita tinggal di dalamnya itu mempunyai beraneka ragam agama, suku bangsa, ada yang dari Jawa, Bali, Madura, Aceh, Nusa Tenggara, dan sebagainya. Ada punya bermacam-macam bahasa juga. Nah, tapi walaupun berbeda-beda, kita saling menolong dan bersatu, saling menghargai satu dengan yang lain, dan juga saling menghormati perbedaan tersebut. Nah, itu yang menjadikan bangsa Indonesia, kehidupan bangsa Indonesia sangat indah dilihat dan dirasakan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Tadi diceritakan tentang Israel atau bangsa Ibrani yang ada di tanah Mesir. Bangsa Israel berkembang sangat pesat jumlahnya, ya, bahkan melebihi jumlah dari bangsa Mesir sendiri. Nah, bangsa Mesir menjadi ketakutan, nanti kita bisa kalah dari bangsa Ibrani ini, bangsa Israel ini. Nah, di situ Raja Mesir, Firaun, itu menjadi sangat keji. Dia memerintahkan untuk menekan pertambahan jumlah penduduk bangsa Israel, memerintahkan kepada bidan. Bidan itu orang yang pekerjaannya membantu melahirkan anak dari seorang ibu. Memerintahkan bidan-bidan untuk membunuh anak laki-laki yang dilahirkan, tetapi kalau anak perempuan dibiarkan. Nah, di situ ada 2 orang bidan yang bernama Sifra dan Puah. 2 orang ini berasal dari Mesir dan berprofesi atau bekerja sebagai bidan. Meskipun mereka berasal dari suku bangsa Mesir, tetapi mereka bersedia menolong bangsa lain yang berasal yang bukan dari Mesir. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi sudah Kakak Lina sampaikan kalau 2 orang ini adalah seorang bidan. Bidan adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang menolong orang ketika seorang ibu mau proses untuk melahirkan seorang anak. Nah, bidan ini menolong ibu-ibu untuk menyelamatkan bayi-bayi yang mau dilahirkan, membutuhkan bantuan. Bidan adalah orang yang baik hati, dan keahlian atau kemampuannya ini memberikan suatu jalan anugerah atau berkat bagi seorang ibu.
pekerjaan yang sangat mulia ya adik-adik ya. Tapi karena pada saat itu memang Raja Firaun memerintahkan kepada para bidan untuk membunuh anak laki-laki yang lahir dari bangsa Ibrani atau bangsa Mesir. Nah, kedua bidan ini mendengarkan juga apa menjadi perintah Raja Firaun. Tetapi karena Shifra dan Puah ini adalah orang yang takut pada Tuhan, jadi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Nah, kemudian dia dipanggil sama Raja Firaun, kamu kok tidak melaksanakan perintah raja? Itu namanya pelanggaran. Nah, tapi dua orang ini menceritakan bahwa ibu-ibu bangsa Israel ini sangat kuat, Raja. Tidak seperti ibu-ibu bangsa Mesir. Kalau ibu-ibu bangsa Israel ini sebelum bidannya datang itu sudah bisa melahirkan sendiri, kuat, ibu yang kuat. Nah, dan akhirnya Raja Firaun ini memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk membuang bayi-bayi dan laki-laki ke sungai Nil. Tetapi Tuhan melihat bahwa tindakan dua bidan ini sangat berkenan di hati Tuhan, karena dua bidan ini taat dan takut kepada Tuhan dan tetap melakukan pekerjaan baiknya sebagai seorang bidan untuk menolong bangsanya sendiri ataupun bangsa lain. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dua bidan ini bisa menjadikan teladan kepada kita, memberikan pertolongan kepada orang yang berbeda dari kita. Kita harus mau menjadi penolong yang baik, atau kita melakukan pekerjaan yang baik kepada teman kita, tetangga, anggota keluarga yang lain. Kita menolong adik kita yang punya kakak, menolong adiknya untuk membantu jika mengalami misalnya pekerjaan sekolah yang sulit, yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kita harus bisa saling menolong. Juga adik-adik juga bisa membantu mama, misalnya membersihkan tempat tidur, menyapu halaman, atau mencuci piringnya sendiri dulu gitu ya. Nah, walaupun ada perbedaan usia, perbedaan misalnya anak laki-laki membantu mamanya, itu tidak apa-apa, itu pekerjaan baik. Misalnya adik-adik punya teman yang mungkin berbeda dari keyakinannya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus tetap menolong walaupun itu tidak sama dengan kita, sama seperti Shifra dan Puah tadi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mengerjakan yang terbaik adalah sebuah karya nyata anak-anak Allah. Kalau kita merasa kita adalah anak-anak Allah, kita harus taat dan takut akan Tuhan, taat kepada perintah atau firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita menyadari atau mengerti tentang cinta kasih Tuhan kepada kita, karena kita sudah diselamatkan, kita senantiasa diberi kesehatan, keluarga yang bahagia,
bahagia, penuh damai, sukacita. Nah, jadi anak-anak Allah ini harus menjadi anak yang cinta damai, saling mengampuni, saling menolong bagi orang lain walaupun berbeda dari kita. Nah, adik-adik yang terkasih, Kakak Lina yakin dan percaya dari firman Tuhan pada pagi hari ini itu akan memperbarui iman kita, akan membuat kita menjadi orang yang semakin berkenan kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Allah yang taat dan takut akan Tuhan dan pembawa damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Ibu Lina. 1, 2, 3. Kita akhiri ibadah kita dengan lagu Kasih Yesus Indah. Doa penutup oleh Mutiara. Silahkan. Tuhan Yesus berkati Mama, Papa, dan Mutiara dan teman-teman di sekolah minggu dan di rumah juga Tuhan. Dan Bapak Ibu guru yang ada di gereja Nagowa Harjo diberkati selalu supaya Mutiara dan teman-teman dan Papa Mama dan juga Ibu guru dan Bapak guru yang di gereja Nagowa Harjo sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi teman-teman, terima kasih Mutiara. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Ibu Lina, Kak Aaron, Noel, dan Mutiara. Kita tutup dengan lagu Bapa terima kasih.
lupa teman-teman cuci tangan pakai sabun, selalu menggunakan masker tiap-tiap pergi. Dan jaga jarak 1 meter. Makasih teman-teman, dadah.